Selamat malam, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini hari apa hari itu? Tahu? Ya, yang jelas teman-teman kita kembali lagi di seperti biasanya malam-malam sebelumnya ngosan-ngosan dulu ya, kita ngobrol santai. Jadi insya Allah sebentar itu kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu orang hebat yang sekarang dia lagi berada di daerah Sumatera sana, tepatnya di Medan. Nah, kita tunggu dulu dia gabung baru kita ngobrol-ngobrol sama dia. Oke, jadi teman-teman, kayaknya salah satu orang yang kita mau ajak ngobrol malam ini sudah gabung. Jadi kita langsung saja, oke? Oke, assalamualaikum Kakak Elong Sri Daumawiyah. Siapakah? Saya lupa nama lengkapnya, yang jelas saya biasa manggilnya Kakak Elong. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman semua, ini kita ngobrolnya bukan ngobrol serius, kita santai-santai aja. Kita mau bicarakan tentang beberapa hal yang mungkin pengalaman atau ya pengalaman-pengalaman yang baik lah yang bisa disaringkan malam ini. Oke, jadi kita mulai teman-teman. Ya. Saya lupa malam apa ini, malam yang jelas malam yang harus di mana. Yang jelas malam ini kita harus bahagia. Oke, coba ekspresikan dulu kebahagiaannya dulu. Ya. Coba senyum dulu lah. Masya Allah. Baca. Oke, jadi teman-teman, tadi ini kita kedatangan orang yang menurut saya sangat membantu saya juga. Saya banyak belajar sama beliau. Kalau dulu waktu masih kuliah, ya mungkin kita flashback ya, masa-masa kuliah dulu. Ini Kakak Ilham ini senior saya di salah satu organisasi tertua, organisasi yang banyak mengajarkan hal-hal baru juga. Nah, dia senior saya, kebetulan lagi gabut-gabutnya, mungkin akhirnya saya ajak untuk kita sharing-sharing, mungkin kita bisa berbagi. Oke, jadi kita lanjut teman-teman. Nah, mungkin banyak teman-teman ya yang walaupun beberapa orang saja yang gabung tapi bertanya-tanya, Kakak Ilham dulu kuliahnya di mana ya kan? Bisa berbagi dulu lah. Dulu kuliah di mana, terus asalnya dari mana? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih. Coba berbagi dulu lah. Karena mungkin saya orang baru ya. Oke, jadi saya itu alumni di Universitas 45 yang sekarang itu sudah jadi Unibos. Saya itu jurusan pendidikan bahasa Inggris, fakultasnya keguruan. Gitu. Iya, FKIP ya. Saya asalnya di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oh, Masya Allah. Waktu masuk kuliah tahun berapa? Tahun 2013. Jangan tanya tahun dong, kelihatan saya tuanya. Ya. Aduh. Enggak apa-apa lah. Setidaknya apa ya? Maksudnya tidak lamanya orang selesai itu bukan jadi standar ukuran kayak gitu untuk kesuksesan seseorang. Betul tidak? Baca. Nah, sekarang ini posisinya Kak Ilham di mana nih posisinya? Lagi stay di mana? Stay-nya di Medan. Saya sekarang jadi orang Sumatera. Oh. Lama stay di Sumatera sekarang. Lama saya dapat udah ini. Nak mano, macam mano tuh. Lebih begitu ya? Ya. Oke, jadi teman-teman kita mau kuliti Kakak Elong, kita mau tanya dia apapun itu. Jadi teman-teman yang mau bertanya juga tentang Kakak Elong ini, silakan masukkan aja apa yang mau ditanyakan, silakan nanti kita langsung tanya ke beliau. Nah, ini kan Kakak Elong kalau kita dengar-dengar ceritanya ini dulu orang yang aktif di organisasi ya, Masya Allah. Orang yang
ya dari ceritanya, ini cerita sih yang saya dengar, orang yang selalu biasa pulang larut malam, ya kan, beraktivitas, selalu belajar, baca buku apa segala macam, yang hobinya dulu diskusi kayak gitu, ya kan. Nah, terus itu berapa tahun itu pengalaman-pengalaman yang dilalui itu di masa organisasi kemarin? Ada hal-hal yang bisa dipetik nggak, yang maksudnya bisa diseringkan ke teman-teman, manfaatnya berorganisasi mungkin atau apa? Oke, jadi awal saya bergabung di organisasi itu 2014. 2014 itu pertama di HMI langsung di Oh, Masya Allah, ya, ya. Mahasiswa Islam. Kan kalau kebanyakan mahasiswa baru itu kan intra kampus dulu, kayak BEM, himpunan apa segala macamnya. Saya langsung eksternalnya kayak gitu. Terus langsung ke masuk di himpunan, di BEM juga. Tapi sayangnya di BEM saya di oposisi. Itu pengalaman terburuk ya, saya di oposisi. Iya, iya, iya. Nah, kenapa kenapa langsung Kakak Ilham ini milih, oh kayaknya harus gabung di eksternal kampus dulu? Kenapa enggak? Biasanya ya, kita lihat kondisi mahasiswa sekarang itu biasanya fokusnya di internal dulu, sebelum melihat hal-hal yang di luar, ya fokusnya di internal dulu. Ini pertanyaan saya, ini dipengaruhi senior atau bagaimana? Coba-coba bisa berbagi lah. Oke. Ini sebenarnya bukan the power of senior ya, Yeah, tapi yeah. di fakultas saya itu FKIP, terutama di pendidikan bahasa Inggris, terlambat pengkaderannya. Jadi saya sebelum dikader di kampus, saya langsung masuk di HMI tersebut, di organisasi itu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi bukan masalah pengaruh senior atau bagaimana, cuman terlambat proses pengkaderan di fakultas saya. Oh, akhirnya di luar yang mungkin terbuka proses perkaderan eksternal baru internal kayak gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau kita lihat sekarang kan organisasi kemahasiswaan itu banyak sekali kayak gitu, apalagi eksternal, ada PMI, ada apa ya, pokoknya banyak lah kayak gitu, ada HMI sendiri. Iya, iya. Nah, maksudnya kenapa langsung bisa milih, wah ini cocok nih kayaknya sama saya. Nah, ini kayaknya saya cocok nih. Nah, kenapa bisa? Coba berbagi dulu lah. Oke, kan waktu itu ini sebenarnya bukan masalah cocok dan tidak cocoknya, cuman waktu itu yang mayoritas di kampus saya kan setelah saya masuk itu HMI. Sebelum saya masuk itu yang berkiprah itu PMI, tapi ya seperti itulah cekcoknya antara HMI dan PMI. Nah, jadi karena mayoritas di fakultas saya, jadi saya masuk. Saya coba-coba dulu pertama. Nah, pertama itu saya gagal. Keduanya baru lulus, alhamdulillah. Oh, dicoba-coba ya awalnya. Kayak kue, ini ibarat kue ya, dicoba-coba dulu, kalau enggak enak ya dibuang. Masya Allah, luar biasa, sangat-sangat logis sekali alasannya gitu ya. Bisa diterima secara terpaksa. Nah, jadi apa? Terpaksa dong. Nah, sangat, jadi maksudnya kenapa bisa, berarti awalnya dari coba-coba ya? Iya. Nah, terus. Tapi alhamdulillah. Nah, lanjut. Tapi alhamdulillah ini coba-coba, karena kan kalau misalkan di HMI itu di pengkaderan yang pertama LK1 kan nggak terasa. Yeah. Nah, pas ini saya masuk di LK2-nya, intermediate-nya, itu baru terasa, oh ternyata HMI itu seperti ini prosesnya. Polemik-polemiknya sudah terlihat begitu, antara politik, perkaderan dan lain sebagainya, luar biasa. Dan di situ saya mulai keluar malam, pulang pagi, intinya saya besar di jalan lah seperti itu. Cuman saya kurang berkiprah di jalan dalam hal demo-demoan. Gitu. Oh, demo-demoan. Artinya kalau kita lihat rekam jejaknya Kakak Ilham ini terjun di segala lini ya kan, di bidang pergerakan, di bidang apa, perkaderan yang mengedukasi orang, ayo berorganisasi, ayo kita berubah kayak gitu, jangan jadi kaum yang nggak bisa jadi apa-apa, benar kan kayak gitu kan? Ya. Nah, terus otomatis dari perjalanan, dari pengalaman berorganisasi kan pasti ya kita memang berangkat dari kampung, karena tadi Kakak Ilham bilang asalnya dari Sulawesi Tenggara ya. Dari Sulawesi Tenggara berangkat ke Makassar, kan memang sebelum kita tinggalkan pintu rumah itu ya kita ada amanah besar kayak gitu, dikasih sama orang tua, kuliah baik-baik kayak gitu. Nah, tapi Kakak Ilham memilih untuk masuk ke dunia organisasi pada saat kuliah. Nah, itu kira-kira orang tua berpikirnya apa? Apakah ini selama berorganisasi orang tua tidak tahu atau gimana nih? Jangan sampai disembunyi-sembunyikan. Bagaimana? Oke.
Ah, awalnya itu kan ke Makassar kuliah, taunya hanya kuliah-kuliah toh saja. Tapi kalau misalkan saya pikir kalau kita cuma kuliah, kita tidak tahu apa-apa. Jadi saya selama berorganisasi dari awal kuliah sampai sarjana, selesai sarjana juga masih berorganisasi, itu tidak diketahui sama orang tua. Apalagi organisasi saya dulu kan aktif sekali, Ya. terus pulang malam, pulang tengah malam, pulang pagi. Jadi sama sekali tidak diizinkan sama orang tua. Tapi saya ya mungkin kebanyakan orang bilang Elong itu keras kepala, jadi saya agak melawan gitu. Yang penting kan demi kebaikan, niatnya baik, seperti itu. Yang penting baik sajalah. Kalau misalkan buruk, otomatis saya tidak akan lakukan itu. Berarti orang tua tahu ya kalau berorganisasi, aktivitas berorganisasi itu seperti apa. Akhirnya orang tua mungkin nggak support ya, mungkin kurang pengetahuannya sih bagaimana dinamika berorganisasi apa segala macam kan kayak gitu. Nah, artinya Iya, nanti takut mengganggu kan, mengganggu kuliah, nanti terlambat selesai apa segala macam. Kan orang tua taunya kita selesai langsung dapat kerja. Tapi kan kalau misalnya seperti itu, apa proses perkuliahan tidak ada warnanya gitu ya. Ada proses yang kita lalui kayak organisasi, kenal sama ini itu. Seperti itu, betul, betul. ngopi-ngopi sama teman-teman, luar biasa intinya. Luar biasa ya. Itu berapa tahun itu aktif di organisasi kemarin? Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Baik, berarti sama jabatannya anu ini Jokowi Widodo. Masya Allah, jabatan presiden Pak, luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Elem dari teman-teman dari Aupa Fadila. Selama masuk HMI, apa progresnya Kak sampai sekarang? Nah, apa mungkin sesuatu yang sangat menonjol sekali kayak gitu setelah 5 tahun aktif di dunia organisasi? Apakah kan sekarang kita dengar nih Kak Elem sudah selesai, sudah masuk dalam dunia entrepreneur, iya sekali. Sudah jadi pengusaha. Nah, kira-kira pembelajaran yang didapatkan kemarin di dunia organisasi itu ada tidak dampak baiknya ketika sudah masuk ke dunia pengusaha ini? Coba kita sharing dulu lah sama teman-teman. Pasti ada lah. Kalau di HMI progresnya itu kan pasti nambah pengalaman, ilmu juga sama teman. Yang paling ngena itu saya pertemanan ya, link-link itu seperti itu. Terus sampai sekarang juga kalau misalkan kita ini kan sudah mulai masuk di dunia pekerjaan, jadi apalagi pekerjaannya keliling-keliling kota, Masya Allah ya, sama mahasiswa keliling-keliling ya, dan lain sebagainya. Iya. Ya. Jadi link-link pada saat pertemanan di organisasi itu kita bisa pakai untuk di dunia pekerjaan juga. Jadi itu positifnya. Networking ya, jaringan relasi. Ya, networkingnya. Masya Allah. Relasinya itu. Makanya penting, sangat-sangat penting berorganisasi. Bukan masalah pertemanan juga, keberanian juga, tanggung jawab juga, seperti itu. Mental. Gitu. Oh, mental. Tergantung dari awal mentalnya ya. Kehidupan yang nyata mereka pasti tidak sanggup menghadapinya. Iya benar ya, apalagi culture senior junior itu ya, kalau kita dengar informasi kalau di Makassar sendiri, khususnya di Makassar ya, saya kurang tahu kalau teman-teman daerah di luar dari Makassar sendiri. Di Makassar kan punya satu budaya yang memang kita itu ya terbentur sampainya terbentuk kayak gitu. Sesuai dibilang dengan Tan Malaka. Nah, jadi mungkin pembelajaran dari dunia organisasi kemarin akhirnya itu yang membentuk Kak Elong sekarang ya dengan gesitnya sudah masuk ke dunia bisnis kayak gitu, ya kan? Nah, selanjutnya nih Kak Elong. Yep. Jadi ini sharingnya ini kita santai-santai aja ya, dosa terlalu serius. Kalau bisa perbanyak senyum ya supaya teman-teman yang nonton juga semangat. Nah nanti kita Kak Elong juga bisa sesinya ini bisa bertanya juga ya ke saya. Mau bertanya tentang apapun itu yang jelas jangan tanya status, nah ini status susah untuk dijawab. Status kita masih single. Iya. Itu aja ada pertanyaan. Aduh. Nah selanjutnya Kak Elong, ada mungkin pertanyaan untuk saya atau tidak kita lanjut lagi? Oke, kalau pertanyaan lanjut saja dulu, nanti sebentar baru saya bertanya. Oke, jadi sekarang ini kan sudah masuk di dunia kerja nih, sudah kerja. Kalau boleh tahu kerja di mana Kak Elong nih sebenarnya?
Karena tadi pengalaman Iya. ke daerah terus, wah ini luar biasa sekali pekerjaan. Oke, saya kerjanya di mana-mana saja. Kerjanya di lembaga kursus itu Make Indonesia. Sekarang lagi ada programnya numpang promosi ya, Bu. Iya, iya, iya. Make Indonesia, dan itu sudah tersebar di mana-mana. Nah, kenapa saya bilang sering keluar-keluar kota? Karena itu banyak cabangnya, makanya kita keliling ke kota-kota lain. Enak. Bagi yang pengangguran, yang di PHK silakan kerja bersama kami. Promosi ya, promosi ya. Astaga. Promosi, numpang promosi ya, Bung. Dan sekarang yang mau skor TOEFL-nya tinggi, itu ada programnya luar biasa. Plus ini belajar Korea juga, yang anak-anak Korea kan bahasa Korea luar biasa, itu yang K-pop. Nah, gitu. Mantap ya programnya ya. Kakak Elo kan dulu, Ya. kalau kita dengar dari ceritanya tadi, orang yang aktif di organisasi, terusus di HMI sendiri. Kalau kita lihat dari toko-toko HMI, jebolan-jebolan dari HMI itu biasanya beralih ke politis, jadi orang di pemerintahan, ya kan? Nah, kenapa Kakak Elo memilih jalur ini kayak gitu? Terjebakkah atau nggak ada pilihan lain? Terjebakkah atau nggak ada pilihan lain? Oke, kalau bisa dijawab ya. Oh, dua-duanya saya tidak akan jawab. Ini kalau di bidang politik saya kurang tertarik karena apa ya? Nggak ada hal yang menarik gitu yang bisa diambil selain pertengkaran, kita intinya permusuhan gitu, karena merebutkan suatu jabatan gitu. Jadi kenapa saya pilih ini? Kebetulan saya diajak juga sih sama teman. Kayaknya yang itu deh, yang direktur hobi kerja itu yang ngajak saya. Luar biasa, terima kasih. Gila, intinya ngejebaknya bukan dalam hal negatif. Luar biasa. Karena untuk mengajak saya itu agak susah. Jadi dia pakai cara seperti itu, luar biasa. Orang yang telah mengajak saya. Terima kasih. Iya. Nah, Kakak Ilham sudah di dunia kerjanya sekarang sudah berapa lama sebenarnya? Kurang lebih kayaknya satu tahun ya, karena kemarin kan saya masuk Februari, sudah lewat ya 1 tahun. Sudah setahun ya? Sudah setahun, iya. Oke, kita bicara yang agak-agak sensitif sedikit ya. Berapa jumlah pendapatan setiap bulannya biasanya? Hah? Jumlah pendapatan berapa biasanya per bulan? Rata-ratanya berapa? Oh, kalau jumlah ini pendapatan seleri atau apa nih? Ya, kan saya dengar-dengar info juga ya. Kalau Kakak Ilham ini sudah sebagai kepala cabang ya di Padang kalau nggak salah. Gaji ya? Ya, gaji. Oh ya, kalau ini kan perusahaan, jadi sesuai target sih. Alhamdulillah bisa lah untuk beli skincare, bisa beli jilbab, bisa beli lipstick. Alhamdulillah. Mantap. Ya, Artinya banyak sih, luar biasa. Banyak menutupi kebutuhan ya. Luar biasa. Siap. Banyak bisa juga ini bersedekah sama teman-teman, ajak ngopi apalah segala macam. Iya. Nah, kenapa apa hal-hal yang paling terasa sekali nih Kak Ilham semenjak sudah kerja? Maksudnya apakah sudah bisa ya membuat orang tersenyum, orang lain tersenyum dengan hal yang kita lakukan sekarang, atau ada hal-hal yang mungkin sangat berubah mungkin dari sebelum kerja dan setelah kerja, setelah sudah kerja di Make Indonesia? Alhamdulillah banyak perubahan, apalagi dari keluarga ya, orang tua. Kayaknya sudah ada suatu kebanggaan terhadap saya. Dari kuliah kan ya biasa-biasa aja, tapi sekarang sudah luar biasa. Apalagi
haters ya yang kurang suka sama saya, alhamdulillah sudah suka, entah kenapa. Dia banyaklah perubahan besarnya dalam hal yang positif. Kalau mau diceritakan dari awal sampai Z, mungkin sampai besok nggak selesai. Intinya banyak perubahan. Berarti sangat banyak pengalaman ya, itu. Iya, Nah, banyak pengalamannya, luar biasa. Oke, yang jelas apa yang kita lakukan, ya menurutku ini, menurut saya pribadi ya, karena saya juga sudah kerja, ya menurutku bukan kita semata-mata mencari keuntungan dalam hal ini uang, tapi keuntungannya kita bagaimana hasil yang kita dapatkan ini bisa jadi manfaat bagi orang lain, ya kan? Mungkin kira-kira seperti itulah, ya kan? Betul sekali. Nah, pengalaman. Mungkin untuk sesi terakhir pertanyaan saya apa ya, bagus saya tanyakan lagi untuk Kakak Elong. Atau bertanya dulu lah sama saya sebelum kita akhiri ini, karena penonton juga sudah mulai kabur semua. Pertanyaan ya, kalau untuk saya Tom, bagaimana perasaannya stay di Jawa? Oh iya. Yang selama ini stay-nya di Sulawesi. Nah, jadi kalau saya sendiri, ya dari pengalaman ya kurang lebih sudah 2 tahun juga di posisi yang sama seperti Kakak Ilong sebagai branch manager yang memimpin beberapa karyawan juga. Menurut saya, yang pertama saya mau flashback juga dalam dunia organisasi kemarin, saya sangat bersyukur bisa banyak dapat ilmu, banyak dapat pengalaman dalam dunia organisasi, itu yang kemudian bisa diterapkan di dunia kerja juga kayak itu, tapi tidak sepenuhnya kayak gitu. Nah, terus saya juga ya awalnya hampir sama juga sih kasusnya dengan Kakak Ilong yang ya mungkin menurutku ikut-ikutan ya kayak begitulah, ikut-ikutan sama senior, ya kan, tidak usah lah saya sebut siapa namanya, yang jelas saya ikut karena sepahaman saya dulu bahwa ya semua akan dimintai pertanggungjawaban kayak gitu. Yang jelas apa yang kita lakukan kita harus ada dasar pengetahuannya ya. Tapi saya ikut untuk apa? Untuk cari apa sih yang dikerja di sini, apa sih manfaatnya ketika kita kerja di sini kayak gitu. Karena sejatinya saya memang orang-orangnya yang memang selalu berinteraksi dengan orang banyak, ya kan, bagaimana ya mungkin Kakak Elong sendiri tahu ya, saya aktif di internal organisasi IB juga di proses kaderisasi yang sering mengedukasi orang banyak. Akhirnya singkat cerita saya melihat sistem yang ada, saya melihat satu culture yang ada di perusahaan ini, oh ternyata memang sesuai dengan passionnya saya, walaupun memang saya bukan dari alumni bahasa Inggris kayak gitu. Nah, tapi saya merasa bahwa oh ternyata ujung daripada perjalanan ini hanya untuk bagaimana bisa membuat orang yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang dari orang yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini jelas keuntungannya itu bicara tentang manfaat bagi orang banyak. Nah, saya merasa bahwa saya satu frekuensi dengan tempat ini. Akhirnya saya nyaman. Yang jelas teman-teman, siapapun kalian yang nonton, siapapun kalian, dimanapun kalian, saya mau bilang satu hal bahwa ketika kalian sudah mungkin selesai dari kuliah, masuk ke dunia kerja, jangan pernah bertahan di satu tempat hanya karena satu alasan. Karena ketika alasanmu itu hilang, otomatis kau akan meninggalkan juga pekerjaan. Tapi sertakanlah banyak-banyak alasan, jadi sehingga ketika alasan yang satu hilang akan ditutupi dengan alasan-alasan yang lain kayak gitu. Jangan pernah bertahan di satu tempat karena nyaman itu ya bahaya, itu nyaman jebakan. Bagaimana kalian? Ya kan? Nah, harus cintai apa yang kita kerjakan kayak gitu. Walaupun ya sama juga lah dengan dunia organisasi yang menurut kita yang harus begadang, ya kan? Begadang harus ya disuruh-suruh sama senior dulu apa segala macam. Tapi menurutku ketika sesuatu yang kita jalankan, ya kadang kita merasa bahwa kita tidak suka, kita lelah dengan sesuatu yang kita kerjakan itu. Tapi kita senang disuruh-suruh, kita senang melakukan yang kadang kita anggap ini adalah kebodohan. Kita senang dengan semua hal-hal itu. Ingat teman-teman, ketika kita sudah berada di fase itu berarti kita sudah berada di garis perjuangan yang tepat. Oke, nah itu yang membuat saya masih berada di sini. Kenapa saya bisa juga terjun ke dunia ini? Ya, walaupun teman-teman kita baru mulai juga sih sebenarnya. Bagaimana sih jadi pengusaha, apa-apa yang perlu kita pelajari, apa segala macam kayak gitu. Nah, saya rasa mungkin itu saja, Kakak Elong.
Pertanyaan saya terakhir ini buat Kak Elong. Ya, ya. Jadi teman-teman, sebelum kita akhiri, kita mau dengar dulu satu jawaban dari Kakak Elong tadi. Waduh, kayaknya dia keluar teman-teman, jaringannya enggak mendukung sekali. Jadi enggak apa-apa, mungkin kita lanjut nanti di live selanjutnya. Ya kan, setidaknya teman-teman sebagai kesimpulan malam ini bahwa pengalaman-pengalaman yang dulu sebelum kita berada di tempat kita berada sekarang itu sangat mendukung sekali, karena saya juga jadikan itu sebagai prinsip bahwa apa yang kita mau jadi apa di kemudian hari itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Kalau teman-teman melakukan hal-hal positif hari ini, itu akan sangat menggambarkan, sangat menentukan apa yang kemudian kita bisa raih di kemudian hari kayak gitu. Jadi saya rasa mungkin cukup teman-teman untuk sharing ngobrol santainya bareng Kakak Elong tadi, walaupun dia sudah keluar. Jadi pesan saya terakhir, teman-teman tetap produktif, tetap mematuhi protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, ya kan? Ikuti anjuran pemerintah, lakukan hal-hal yang menurut teman-teman bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti kita lanjut di sharing session selanjutnya. Nanti kita lagi nyari-nyari siapa yang bisa kita ajak, ngajak ngobrol-ngobrol santai, mungkin dari orang-orang dari luar sana atau dari kalangan pebisnis atau entah siapapun itu, yang jelas dia mau sharing dengan kita juga. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.